Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di YouTube saya, Yanto Tanjung, channel YouTube belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya juga penulis lebih dari 20 buku, salah satunya yang ini, bestseller, Bagaimana Belajar Bahasa Inggris Secara Mandiri, 240 halaman, 37.500 harganya di Gramedia. Sayangnya sudah habis, mudah-mudahan dicetak ulang oleh penerbitnya. Saya juga mengadakan kursus TOEFL via Zoom ya, setiap bulannya tanggal 5 sampai tanggal 24. 20 kali pertemuan berturut-turut, jam 8 sampai setengah 10 malam waktu Indonesia Barat. Ada yang berminat silahkan. Keterangan lanjut bisa dilihat di website saya, yantotanjung.com. Di situ ada juga eh, menjual video belajar TOEFL ya, lebih murah. Oke, demikian pengantar Dede. Kita lanjutkan materi. Untuk yang kali ini dipakai dari buku Longman Preparation. Kita sudah sampai membahas skill 17 structure. Judulnya masih invert sama dengan yang sebelumnya. Invert itu pembalikan yang biasanya normalnya subjek dan verb, subjek di depan, verbnya di belakang. Dia bisa saja dibalikan menjadi verb dulu baru subjek untuk hal-hal tertentu. Kalau kemarin kita bicara tentang invert terkait dengan ungkapan tempat, kali ini subjek dan verb yang dibalikkan karena ada unsur negatif. Unsur negatif itu maksudnya begini. Jadi subjek dan verb itu bisa diinvert itu juga dibalikan after certain sesudah ungkapan negatif. Ketika ada ungkapan negatif seperti kata-kata no, not, never di depan kalimat, maka subjek dan verbnya dibalik. Misalnya, not once did I miss a question. Nah, ini ada not-nya. Tak satu kali pun aku miss melewatkan sebuah pertanyaan. Karena ini negatif, maka subjek dan verbnya dibalikkan. Verbnya terlebih dahulu, kemudian baru subjeknya. Nah, verb yang dimaksud di sini adalah verb kata kerja bantu. Karena kalimat negatif kan membutuhkan kata kerja bantu. Kata kerja bantu itu macam-macam ya, bisa did, bisa do, bisa does, bisa has, bisa have. Nah, itu kira-kira. Nah, bisa juga modal could, will, dan seterusnya. Ini contoh yang lain. Never has Mr. John taken a vacation. Karena ada never di sini bentuknya negatif, maka verbnya terlebih dahulu, kemudian baru subjeknya Mr. Jones. At no time, boleh dibilang tidak pernah, tak satu kali pun. Misalnya ini negatif juga, maka verbnya terlebih dahulu, baru subjeknya. Nah, kata-kata tertentu dalam bahasa Inggris kayak hardly, barely, scarcely, dan only itu maknanya negatif. Hampir tidak pernah. Jika salah satu dari kata-kata itu muncul di awal sebuah kalimat, subjek dan verbnya juga harus dibalik. Hardly, sangat jarang dia ever does he take time off. Nah, ini hardly ini bentuknya negatif, maka verbnya dulu baru subjeknya. Nah, verbnya dalam bentuk kata kerja bantu. Only once did the manager issue overtime paycheck. Cuman sekali. Ini negatif ini, maka harus verb dulu baru subjeknya. Oke, kelihatan polanya ya. Nah, sekarang ada kalanya ketika ungkapan negatif itu munculnya di awal kalimat. Jadi di awal kalimat, misalnya dia kalimat majemuk ya. Jadi di awalnya itu di depannya bentuk negatif, maka subjek dan verb yang kedua itu bisa dibalik. Sekali lagi, biasanya dalam bentuk negatif, neither dan nor. Misalnya kayak gini. I do not
want to go, and neither does Tom. Saya tidak pengen pergi dan begitu juga dengan Tom. Nah, ini sudah negatif di depan, maka ketika dia menggunakan bentuk paralel, maka maknanya juga negatif. Neither, ini negatifnya, not either ya, singkatan not either, baru verbnya, kemudian baru subjeknya. The secretary ini subjeknya, ini verbnya, ini negatif, maka untuk menegatifkan berikutnya, kalau dia paralel, maka sesudahnya verb dulu baru subjeknya her boss. Negatif, negatif. Nah, ini contoh soal TOEFL-nya. Only, kata only itu termasuk ke dalam bentuk negatif. Nanti setelah ini ada daftar kata-kata negatifnya. Only in extremely dangerous situation. Nah, karena negatif berarti yang didahulukan adalah verb dan subjek. Nah, will be tidak bisa karena nanti ada stop di belakangnya. Stop ini adalah adjective verb 3, jadi dia butuh be di dekatnya. Nah, yang paling tepat yang ini verbnya, ini subjeknya. Fungsi be ini mendekatkan dengan stop. Kalau kita pakai ini, press tidak bisa langsung dengan stop. Ini juga sama, ini subjek, ini verb, kemudian ini konektor, subjek, verb. Ini bukan kalimat majemuk ya. Sebetulnya ini kalimat tunggal, jadi kita nggak perlu konektor. Nah, ini daftarnya ada no, semuanya negatif, tidak pernah, hanya, tidak juga, sangat jarang, jarang sekali. Gitu. Jadi ketika ungkapan negatif itu muncul di awal subjek dan verb, maka subjek dan verb berikutnya biasanya, kalau di kalimat majemuk ya, subjek dan verbnya dibalik. Kalau tidak, hanya kayak gini saja, maka verb dulu baru subjeknya. Nah, ini latihannya. Nomor 1 dinyatakan salah. Never the boy wrote to his sister. Ada never di sini. Sesudah never, ungkapan negatif harusnya verb dulu. Verbnya harusnya did. Never did the boy write. Kalau sudah ada did, kata kerjanya kembali bentuk pertama. On no occasion did they say. Ini no occasion, ini negatif. Maka verb dulu, baru subjeknya. Itu latihan ada pada halaman 136 ya. Di bukunya nanti saya kayaknya sudah ada di profil saya ya. Nomor 3, Steve did not win the prize, nor did he expect to do so. Ini kalimat pertamanya subjek verb negatif, maka yang keduanya kalau ada nor itu verb dulu baru subjeknya. Berarti dia udah benar. Only once in my life gone I have to New York City. Ada only, ungkapan negatif juga. Kita coba balik ke sini ya. Only ada termasuk di dalamnya ini. Nah, gitu. Only once in my life gone I have. Harusnya only once in my life have I gone ya. Jadi have dulu, baru I gone. Incorrect ya, itu nomor 4. Kemudian, did he go out of the house? Nah, ini tidak kalimat tanya. Jadi kalau tidak kalimat tanya ya harusnya bukan seperti ini ya. Nomor 5 itu harusnya he went ya. Karena no-nya itu di depan, sorry, di belakang, bukan di depan. Bentuk negatifnya di belakang. Kalau dia di belakang ya kalimatnya normal saja. He went, bentuk lampau, dia went out of the house at no time. Incorrect. Seldom, nah ini negatifnya di depan. Their secretary has made such mistake. Itu nomor 6. Seldom. Sesudah seldom, bukan secretary dulu, harusnya has dulu. Has the secretary made. Kata kerja bantunya dulu, incorrect. No sooner had she hang up the phone than it rang again. Ini kayaknya sudah benar ya. Ini negatif. Ini verb dulu baru subjek. Berarti nomor 7 correct.
Then it rang again. Sheila did not arrive late for work, nor she left early. Ini bentuk negatif, subject verb. Maka kalimat kedua yang ada nornya harusnya kata kerja bantu dulu. Did she leave? Leave-nya bentuk pertama lagi. Kalau ada kata did di depan, did she leave harusnya. Barely had he finished the exam when the graduate assistant collected the papers. Ini bentuk negatif, maka kata kerja bantu dulu, baru subjeknya. Correct? The police did not arrive in time to save the girl, and neither did the paramedics. Ini bentuk subjek, ini verbnya negatif, maka ada kata neither. Jika ada neither dalam bentuk negatif, maka harus ada verb terlebih dahulu, baru subjeknya. Berarti ini correct. Oke, demikian penjelasan tentang invert atau pembalikan ya. Jika belum paham, silahkan ditanyakan di komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Berlangganan hanya 20.000 per bulannya, bisa di stop kapan saja, mengakses 520 video. Oke, thank you. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.